Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sebuah bab dalam mata pelajaran fisika, yaitu bab impuls dan momentum. Pada bab ini, kita akan membahas beberapa subbab, diantaranya impuls dan momentum. Pada subbab impuls dan momentum ini, kita akan membahas yang pertama ada momentum, kita akan membahas impuls, kita akan membahas hubungan antara impuls dan momentum yang merupakan pengembangan dari impuls dan momentum, dan juga kita akan membahas hubungan antara momentum dan energi kinetik, dan yang merupakan pengembangan pula dari subbab pertama ini. Subbab kedua, kita akan membahas tumbukan. Pada subbab ini kita akan membahas jenis-jenis tumbukan, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Nah, ini berdasarkan dua hukum. Yang pertama hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Kita langsung masuk pada subbab yang pertama, impuls dan momentum. Yang pertama kita bahas adalah momentum. Momentum adalah tingkat kesulitan untuk menghentikan sebuah benda dari geraknya. Nah, berarti semakin sulit kita menghentikan benda yang sedang bergerak, maka momentum tersebut makin besar. Nah, kesulitan menghentikan benda yang bergerak, dalam hal ini bergerak secara translasi atau bergerak pada garis lurus, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah massa benda. Semakin besar massa benda, maka akan semakin sulit menghentikan benda tersebut dari keadaan geraknya. Ini sangat mudah difahami, karena benda yang sedang bergerak, yang kecil sama yang besar, akan lebih sulit menghentikan benda yang besar. Yang kedua adalah kecepatan benda. Semakin besar kecepatan benda, maka akan semakin sulit menghentikan benda tersebut dari keadaan geraknya. Jadi momentum dipengaruhi oleh dua faktor ini atau dua besaran ini, yaitu massa dan kecepatan. Karena keduanya berbanding lurus dengan momentum, maka momentum dapat dirumuskan P dengan M kali V. P ini adalah momentum. Satuan dari momentum adalah kilogram meter per sekon, dan M adalah untuk massa. Satuan dari massa adalah kilogram, dan V adalah velocity atau kecepatan. Satuannya adalah meter per sekon. Nah, coba kita bahas sebuah soal. Di sini pada sebuah soal dikatakan sebuah benda dengan massa 4 kg bergerak dengan kecepatan konstan yaitu 20 meter per sekon. Besar momentum yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah, di sini ada besaran massa, ini massa, lambangnya M, Kecepatan konstan berarti adalah V kecepatan. Yang ditanya adalah besar momentum. Momentum adalah P. Ini yang ditanya adalah momentumnya berapa. Nah, kita tadi sudah memiliki perumusan bahwasanya momentum adalah hasil kali antara massa dengan kecepatan. Jawab berarti P dengan massa kali kecepatan. Massanya 4, kecepatannya 20. 4 kali 20, 80 kg meter per sekon. Ini adalah besar momentum pada peristiwa ini. Lanjut pembahasan selanjutnya, impuls. Impuls adalah benturan atau interaksi gaya yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Di sini berarti ada dua besaran yang terkait pada impuls. Yang pertama ada gaya dan waktu. Karena di sini interaksi, bahwasanya berarti bukan waktu tertentu, tapi selang waktu, durasi waktu berarti ada singkat, lama. Nah, kalau impuls berarti selang waktunya sangat singkat.
Impuls ini dipengaruhi oleh beberapa besaran, yaitu tadi sudah saya sebutkan gaya impulsif. Semakin besar gaya benturan, semakin besar pula impuls yang dihasilkan. Yang kedua, lama waktu benturan. Semakin lama waktu benturan, semakin besar pula impuls yang dihasilkan. Ya. Nah, dari beberapa pernyataan tersebut, impuls dirumuskan I dengan F kali delta T. I adalah impuls, F itu gaya, delta T selang waktu. Nah, kita kalau seandainya otak-atik, rumus ini akan berubah F sama dengan I per delta T. Jadi F itu berbanding terbalik dengan delta T. Jadi kalau seandainya misalnya kita, artinya bisa kita aplikasikan ketika kita mencoba terjun dari sebuah ketinggian tertentu. Maka bagaimana caranya posisi kaki kita agar delta T-nya itu sentuhan antara kaki dengan tanah itu semakin besar delta T-nya. Interaksinya semakin besar, akibatnya gaya yang bekerja pada kaki semakin kecil. Karena F itu berbanding terbalik dengan delta T. Ini aplikasi kenapa orang kalau terjun dari sebuah ketinggian itu harus jongkok. Ini artinya untuk memperbesar delta T. Nah, keterangannya I tadi saya katakan itu impuls, satuannya Newton second, F itu gaya impulsif, satuannya Newton, dan delta T adalah selang waktu benturan, satuannya second. Nah, selain rumus yang sudah dibahas sebelumnya, impuls juga memiliki rumus yang lebih umum, yaitu tadi impuls itu F kali delta T jika gayanya konstan. Nah, kalau gayanya tidak konstan, berubah-ubah pada selang waktu tertentu dan selang waktunya sangat kecil, perubahannya selang waktunya sangat kecil. Nah, impuls juga dirumuskan adalah integral F dt. F-nya nanti dalam satuan Newton dan variabel F nanti dalam T, Nah, dari sini bahwasanya impuls juga kalau misalkan diketahui sebuah gambar, sebuah gambar, berarti impuls adalah luas di bawah kurva F, Kalau diketahui nanti ada gambar, berarti impuls juga adalah luas di bawah kurva F pada selang waktu tertentu. Ini rumus ini untuk gaya yang berupa fungsi atau perubahan waktu yang sangat kecil mendekati 0. Dari rumus ini berarti impuls juga adalah luas daerah di bawah kurva yang dibatasi pada selang waktu tertentu. Nah, contoh soal, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar F terhadap T, F satunya Newton, T satunya second. Nah, ini pertama dari sini, dia bergerak dengan kecepatan konstan. Setelah dari 3 second ke 9 second dia berubah, gayanya mengecil sampai dengan 0 dari waktu 9 sampai 13 second. Berarti ini kurvanya seperti ini. Pertanyaannya adalah, besar impuls berdasarkan grafik gaya terhadap waktu di samping adalah, tadi dikatakan bahwasanya impuls adalah luas di bawah kurva. Ini kurvanya. Berarti luas kurva ini adalah berupa luas sebuah trapesium. Berarti besarnya impuls adalah besarnya luas trapesium ini. Nah, kita coba jawab. Nah, pada trapesium ini berarti panjang sisi sejajarnya yang pertama 6, yang kedua 9, tingginya 4. Dari 3 ke 9 6. Dari 3 ke 12 9. Berarti ini luas panjang sisi sejajarnya 6 dan 9. Berarti impuls pada peristiwa ini adalah luas trapesium ini. Ya, penyelesaiannya berarti ini rumus umumnya. Luas daerah di bawah kurva berarti A tambah B bagi 2, 6 tambah 9 bagi 2 kali 4. Ya, ini berarti ini bisa dicoret 2 sama 4. Habis 1, yang ini 2. Berarti 6 tambah 9 15 kali 2 30. Berarti impulsnya adalah 30 Newton second. Nah, kita lanjutkan.
pembahasan berikutnya pada subbab pertama, kita membahas hubungan impuls dan momentum. Tadi kita ketahui bahwasanya impuls adalah perkalian antara gaya dengan selang waktunya. Kita coba jabarkan. Itu F kali delta T. F sendiri itu adalah M kali A, ya, dikali delta T. A adalah perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu. Berarti A ini bisa kita tuliskan delta V per delta T. Ya, ini penjabaran dari A. Delta T bisa kita coret. Ya, dicoret. Habis, berarti tersisa I dengan M kali delta V. V berarti adalah, delta V adalah V2 kurangi V1. Nah, berarti M V2 kali V1. Ini adalah impuls, rumus impuls yang lain. Bahwa I sama dengan M V2 kurangi V1. Ini kecepatan akhir, ini kecepatan awal. Nah, ini adalah rumus lain. Sekali lagi, ini adalah rumus lain dari impuls. Nah, kita kembangkan I dengan M kali V2 dikurangi M kali V1. M kali V adalah momentum. Berarti adalah momentum akhir dikurangi momentum awal. I dengan perubahan momentum. Jadi disimpulkannya bahwasanya impuls adalah perubahan momentum. Ini adalah hubungan antara impuls dan momentum. Impuls adalah perubahan momentum. Ya, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar F terhadap T. Oke. Sebuah partikel bermassa 2 kg, ya, ini massanya 2 kg, berubah terhadap waktu jika partikel mula-mula sedang bergerak sepanjang sumbu X dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kecepatan akhir partikel adalah titik-titik. Nah, ini adalah massa, ini adalah M, ya. Terus ini adalah V, berarti kecepatan awal berarti, ya. Berarti V1. Ditanya kecepatan akhir, berarti V2 yang ditanya. Ya, V2-nya berapa? Nah, tadi rumusnya bahwasanya I sama dengan M dalam kurung V2 kurangi V1. Ya, ini rumusnya. I sendiri sudah kita pelajari sebelumnya adalah luas di bawah kurva. Ini kurvanya trapesium sama kaki, ya. Ya, trapesium sama kaki berarti kita cari rumus trapesium sama kaki adalah A tambah B per 2 kali T. Sama dengan M V2 kurangi V1. A-nya 1, dari mana? Dari 2 ke 3 1, B-nya dari 0 ke 5, berarti 5B-nya, tingginya 4. Balik lagi ke sini, berarti 1 tambah 5 bagi 2, T-nya 4, sama dengan M-nya 2, V2-nya nggak diketahui karena yang ditanya V1-nya 2. Coret 2 sama 4, sisa 2. Ya, 2 kali 6, 12. Nah, ini dicoret, berarti ini 6. Berarti 6 sama dengan V2 kurangi V1. Ya, karena ini habis, ini tinggal 6, berarti 6 sama V2 kurangi V2 kurangi 2. 2 ini pindah ruas, berarti V2-nya adalah 8. Jadi kecepatan akhir pada grafik ini dari sebuah partikel adalah 8 meter per sekon. Berarti jawabannya adalah C. Ya. Sekarang kita coba pelajari hubungan antara momentum dengan energi kinetik. Nah, kita ketahui bahwasanya rumus dari energi kinetik setengah M V kuadrat. Coba kita improvisasi, kita kali dengan M per M untuk ruas kanan. M bagi M kan 1. Ya, ini kita coba improvisasi. Berarti EK dengan M kali M kuadrat, V kuadrat, MV dikuadratkan. Di bawah 2 dan M. MV itu adalah momentum. Berarti EK dengan momentum dikuadratkan dibagi dengan 2M. Ini adalah hubungan antara momentum dengan energi kinetik. Ya, keterangannya EK dan energi kinetik, satunya Joule, P itu momentum, satunya kilogram meter per sekon, M itu massa. Coba kita contoh soalnya. Contoh, benda bermassa 1 kg bergerak dengan energi kinetik 4 Joule sehingga besar momentum benda adalah titik-titik. Ini
boleh pakai rumus tadi ya, bahwasanya Eka dengan P kuadrat per 2M. Misal kita belum tahu rumus itu, kita bisa jabarkan sendiri sebenarnya. Cuman kalau seandainya kita sudah tahu rumusnya, langsung bisa menggunakan rumus tersebut. Tapi kalaupun kita belum tahu rumusnya, kita bisa jabarkan sendiri. Nah, seperti ini. Ini adalah masanya 1 kg. Ini adalah energi kinetiknya 4 Joule. Ditanya adalah momentum, berarti P. Nah, jawab. Eka dengan 4. Eka sendiri rumusnya setengah mv kuadrat dengan 4. Kita jabarkan sendiri. Pura-pura belum tahu rumus yang tadi. Nah, dikali M per M. Berarti tadi M kuadrat V kuadrat berarti P kuadrat per 2M dengan 4. Ini sebenarnya langsung ke sini langsung bisa. Cuman misalkan kita belum tahu rumus ini, kita coba jabarkan dari sini bisa. Berarti P kuadrat sama dengan 2 kali M-nya 1 sama 4. P kuadrat 2 kali 1, 2. Nah, di sini 2 pindah ruas jadi ngali berarti. Karena di sini bagi, pindah ruas jadi ngali. Berarti P kuadrat sama dengan 2 kali 4, 8. P-nya akar 8. 8 itu 4 kali 2. Akar 4, 2. Akar 2 nggak bisa. Berarti 2 akar 2. Ini adalah besar momentum jika diketahui energi kinetiknya 4 Joule dan masanya 1 kg. Kita masuk ke subbab kedua berarti tumbukan. Ini misalkan ada benda tumbukan, awalnya bergerak masing-masing nih ke kanan, yang ini ke kiri, terus pertumbukan dan berlawanan arah dari gerak awal semula. Nah, hukum kekalahan momentum katanya mengatakan bahwasanya momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Nih, ini momentum masing-masing benda sebelum tumbukan. Dijumlah berarti jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Ini hukum kekalahan momentum. Nah, coba kita gabungkan yang M1 dengan yang M1 ya, yang M2 dengan yang M2. Kita otak-atik adalah M1 dalam kurung V1 kurangi V1 aksen sama dengan M2 dalam kurung V2 aksen kurangi V2. Nah, M2 pindah ruas ke sini, di sini mengali pindah ruas jadi membagi. V1 kurangi V1 aksen pindah ruas, di sini mengali pindah ruas ke sini jadi bagi. Jadi hasilnya adalah M1 per M2 dengan V2 aksen kurangi V2 per V1 kurangi V1 aksen. Ini persamaan pertama. Nah, hukum yang kedua, hukum kekekalan energi yang berlaku pada tumbukan ini. Nah, ini karena di sini geraknya hanya translasi pada arah sumbu X, maka yang ada hanya energi kinetik dan tidak ada energi luar. Berarti EK1 tambah EK2 sama dengan EK1 aksen tambah EK2 aksen. Energi sebelum tumbukan sama dengan energi setelah tumbukan. EK1 rumusnya ini, EK2 rumusnya ini, EK1 aksen berarti kecepatan benda ini setelah tumbukan untuk benda pertama. Ini kecepatan benda setelah tumbukan untuk benda yang kedua. Seperti ini kita gabungkan yang M1 dengan M1 ya, yang M2 dengan M2. Setengah M1 setengah M2 berarti setengah bisa kita coret ya, karena sama-sama. Berarti jadinya M1 dalam kurung V1. Nah, ini V1 kuadrat kurangi V1 aksen kuadrat. Ini bisa kita rubah V1 tambah V1 aksen dikali V1 kurangi V1 aksen A kuadrat min B kuadrat. Jadinya ini. Begitu pula yang V2 aksen kuadrat kurangi V2 kuadrat. Jadinya seperti ini. Nah, seperti kasus yang ini, berarti M2 pindah ruas ke sini jadi bagi. Nah, ini ya, yang ini pindah ruas ke kanan jadi membagi ya, seperti ini. Nah, karena sama ya, karena ini sama M1 per M2 M1 per 2, jadi kita bisa samakan ya. Nah, ini ya, ini sama berarti ini sama dengan ini ya. Karena V2 aksen kurangi V2, di sini ada V2 aksen kurangi V2 bisa dicoret. Nah, dicoret. Ini juga sama. Tinggal yang ini habis. Jadi ini 1 sama dengan V2 aksen tambah V2 per V1 tambah V1A aksen. Nah, kita coba ini pindah ruas jadi ngali. 1 kali ini jadi tetap ini.
Nah, gabung yang satu, yang kecepatan sebelum tumbukan kita gabungkan. Ya, ini sebelum tumbukan, V1 kurangi V2, ini V2 aksen kurangi V1, ini setelah tumbukan. Oke, ini tujuannya kenapa dibikin seperti ini, biar jadi ini delta V. Ini jadi delta V aksen. Nah, ini selisih waktu sebelum tumbukan, ini selisih waktu setelah tumbukan. Nah, negatif V2 aksen kurangi V1 aksen per V2 kurangi V1 sama dengan 1. Nah, ini tumbukan dengan kasus lenting sempurna. Kenapa? Karena tadi EK awal sama dengan EK akhir setelah tumbukan. Momentum awal sama dengan momentum akhir setelah tumbukan. Nah, berarti sama dengan 1 karena tidak ada energi yang hilang di sini. Tidak ada energi yang hilang. Nah, sekarang kalau ada energi yang hilang, ya, karena tidak lenting atau lenting sebagian, maka perbandingan antara ini dengan ininya, jika tidak lenting sama sekali, perbandingannya adalah 0, ya. Tidak lenting sekali karena V2 aksen sama V1 aksen itu sama. V2 aksen sama V1 aksen sama. Berarti X kurangi X ya 0. 0 dibagi berapapun 0. Jadi kalau saya tidak lenting sama sekali, ini 0. Nah, kalau lenting sebagian, ini bagi ini berarti di antara 0 dan 1. Nah, ini sendiri adalah koefisien lenting atau koefisien restitusi. Nah, ini adalah koefisien lenting E, disimbolkan E, atau koefisien restitusi. Nah, nilai E ini saya sudah katakan tadi, jika lenting sempurna E-nya 1. Jika lenting sebagian, E-nya berada di antara 0 dan 1. Jika tidak lenting sama sekali, E-nya sama dengan 0. Nah, ini lenting sebagian. E sama dengan 0 berarti tidak lenting. Ya. Contoh soal. Ya, contoh soalnya. Benda A bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon menumbuk benda B dengan massa 1 kg yang diam. Jika tumbukan kedua benda lenting sempurna, maka kecepatan benda pertama dan kedua setelah tumbukan adalah titik-titik. Nah, ini adalah MA, ini VA berarti. Nah, ini berarti VA, ya. Menumbuk benda B bermassa 1 kg berarti ini MB. Yang diam, ya ini MB. Yang diam berarti VB-nya 0 karena awalnya 0, VB-nya 0. Jika tumbukan kedua benda lenting sempurna, berarti berlaku persamaan negatif delta V aksen per delta V sama dengan 1. Ya. Coba kita jabarkan penyelesaiannya. Nah, ini berlaku hukum kekekalan momentum. MA tambah VA, MA kali VA tambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen tambah MB kali VB aksen. Masing-masing besaran yang sudah diketahui kita masukkan atau substitusikan ke persamaan ini. MA-nya 2, VA-nya 3, MB-nya 1, VB-nya 0. MA-nya 2, VA aksennya kita nggak tahu. MB-nya 1, VB aksennya kita nggak tahu. Nah, 2 kali 3 tambah 0, 6. Ya, 2 VA aksen tambah VB aksen. Ini persamaan yang pertama. Nah, sekarang ini tadi ini adalah koefisien restitusinya, ya. Nah, dikatakan berarti negatif VB kurangi VA sama dengan VB aksen kurangi VA aksen. Ini kenapa? Karena ini lenting sempurna, berlaku persamaan seperti ini. Tinggal, berarti VB-nya 0, VA-nya 3, berarti 0 kurangi 3 sama dengan VB aksen kurangi VA. Berarti 0 kurangi 3, min 3 kali min plus 3. VB aksen kurangi VA aksen. Ini adalah persamaan kedua. Selanjutnya, kita substitusi, kita eliminasi antara persamaan pertama dengan persamaan kedua. Yang pertama, 2 VA aksen tambah VB aksen sama dengan 6. Persamaan kedua, negatif VA aksen tambah VB aksen sama dengan 3. Ini saya sengaja kedepankan biar lurus antara VB dengan VB aksen, VA aksen dengan VA aksen.
Coba kita kurangkan antara persamaan pertama dengan persamaan kedua. 2VA aksen min VA, jadi plus VA, jadinya 3VA. VB kurangi VB habis 6 kurangi 3, 3. Berarti VA-nya adalah 1 meter per sekon. Nah, ini kita substitusikan pada persamaan kedua ini. Kita coba negatif VA aksen tambah VB aksen sama dengan 3. Negatif VA-nya 1, VB-nya kita cari. Minus 1 pindah ruas jadi plus 1, 3 plus 1, 4. Jadi VB-nya adalah 4 meter per sekon. Jadi kecepatan benda A setelah tumbukan 1 meter per sekon searah dengan gerak awal benda A, dan kecepatan benda B yang awalnya diam menjadi 4 meter per sekon searah dengan arah kecepatan benda A. Contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada sebuah benda balok dihubungkan dengan pegas, kemudian ditembak oleh sebuah peluru. Ya, peluru dengan massa 50 gram ditembakkan ke arah balok yang bermassa 0,95 kg yang terletak pada bidang datar licin, dihubungkan dengan pegas. Hal ini menyebabkan pegas tertekan 20 cm. Perhitungan menunjukkan bahwasanya gaya seberat 100 Newton dapat menyebabkan pegas tertekan 1 cm. Besar kecepatan mula peluru adalah dari ini berarti diketahui massa pelurunya 50 gram. Coba kita diketahui dulu ya. Diketahui nih bendanya, ini peluru, ini benda. Massa pelurunya 0,05 kg. Massa bendanya adalah baloknya adalah 0,95 kg. Kecepatan pelurunya nggak tahu sebelum tumbukan. Kecepatan benda sebelum tumbukan karena diam berarti 0. Delta X-nya adalah 0,2 meter. K-nya 100 Newton per meter. Kenapa? Karena dikatakan 1 Newton setiap 1 cm. Berarti K adalah F bagi delta X. 1 bagi 1 Newton, 1 cm dirubah menjadi meter per 100. Nah, 100-nya naik ke atas, 100 bagi 1, 100. Berarti K-nya adalah 100 Newton per meter. Ya. Kemudian yang ditanya adalah V, kecepatan peluru sebelum tumbukan. Ini ada peluru nih, ini sebelum tumbukan. Nah, setelah tumbukan, peluru ini menyatu dengan benda ini dan menekan pegas. Berarti kita masukkan persamaan massa peluru ini sebelum tumbukan, ini setelah tumbukan. Nah, setelah tumbukan, peluru bersarang terhadap benda, berarti nanti kecepatan VP sama dengan kecepatan VB aksen, berarti ya sama ini. Setelah tumbukan sama kecepatannya. 0,95 V karena kecepatan peluru sebelum tumbukan V. Ini karena sebelum tumbukan kecepatan B diam berarti 0. Ini 0,5 V aksen tambah 0,95 V aksen. Kenapa? Karena kecepatan setelah tumbukan sama. Nah, 0,05 V tambah 0 berarti 0,05 V. 0,05 tambah 0,95 itu 1. Berarti phase aksen. Ini persamaan pertama. Nah, terus yang kedua, jadi benda ini setelah tumbukan kan bergerak, memiliki energi kinetik. Nah, energi kinetiknya dirubah atau ditolak oleh energi pegas. Energi pegas berarti energi potensial pegas. Berarti energi peluru plus balok itu sama dengan energi potensial pegasnya. Ini konversi energi. Berarti setengah MP tambah MB ya sama dengan V aksen kuadrat. Energi potensial pegas setengah K delta X kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan. Setengahnya dicoret. Berarti tersisa MP-nya adalah 0,05, MB-nya 0,95 kali V aksen kuadrat. K-nya adalah 100, delta X-nya 0,2 dikuadratkan. Ya. V aksen kuadrat dengan 100 dikali 0,2 kuadrat. Kalau V-nya berarti akar 100 dikali akar 0,2 kuadrat. Akar 100 10, akar 0,2 kuadrat 0,2. Jadi V-nya adalah 2. 10 kan 0,2. Nah, tadi kita sudah dapat persamaan bahwasanya 0,05 V dengan V aksen. Berarti 0,5 V dengan V aksen berarti V-nya adalah
V aksen bagi 0,05, V aksennya adalah 2. Berarti V-nya adalah 2 bagi 0,05 kali 100 per 100. 2 kali 100, 200. 0,05 kali 105. 200 bagi 5, 40 meter per sekon. Alhamdulillah, pembahasan tentang impuls dan momentum sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika video ini bermanfaat silakan subscribe dan like. Jika tidak bermanfaat abaikan saja. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.